lahumul fatihah. Iya dalam belajar bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Fil iktisabi wa tawakkuli ustuli warrajihu tafsiru hasba ma'urif. Bismillahirrahmanirrahim. Ukhtulifa loncat ya. Ukhtulifa dan persulayaake fil iktisabi ing dalem kautamaane nyambut gawe wa tawakkuli lan pasrah warrajulan utawi kaul kang unggul iku at-tafsilu perinci-perinci hasbama kelawan milang-milang perkara urifa kang den weruhi apa mah terjadi perbedaan pendapat atau ikhtilaf di antara para ulama. Perbedaan itu tentang masalah bekerja dan pasrah, tawakal itu lebih utama yang mana? Jadi luwih utama sing pundi antarane nyambut gawe kalian tawakal. Lajeng ar-rajihu at-tafsilu hasba ma'urif. Nanging ingkang unggul saking kaulipun ulama niku merinci saking napa sing sampun dipun dawuhaken ulama antarane sing luwih unggul niku nyambut gawe utawa sing pasrah. Dan iki datang kaulu fil iktisabi wa tawakkuli ukhtulif ai fi afdaliyatil iktisabi wa afdaliyatit tawakkuli. Ikhtalafa al ulama fal khilafu innama huwa fil afdaliyati farajjaha qaumun al iktisaba. Enten ulama niku sing ngunggulne luwih utama nyambut gawe. Jadi antarane nyambut gawe utawa tawakal pasrah niku luwih utama nyambut gawe. Wa huwa mubasyaratul asbabi bil ikhtiyari kal bai'i wa syira'i li ajli rizqi wa mislihi ta'ati dawa li ajli sihhati wa nahwi dzalika. Alasane luwih utama nyambut gawe niku sebab napa? Sebabe usaha kados dol tinuku utawa krana merkoleh obat-obatan supaya waras, supaya sehat. Jadi wong loro kok ora golek duit, ora nyambut gawe tinggi nambani lorone. Awa gur pasrah hai tawakal hai niku nggih mboten saged nek niku ulama niki. Soale napa sing luwih utama niku nyambut gawe. Sing luwih utama nyambut gawe. Dene warrajihu at-tafsilu, dene sing luwih unggul kaul sing luwih unggul niku luwih utamane den perinci-perinci, enten perinciane. Terus tafsir mengke perinciane sing utama iku nyambut gawe mergo alasane napa? Sing luwih utama niku tawakal niku alasane napa? Warrajihu al-qaulu bi tafsili hasbama urifa min kutubil qaumi kal ihya'i lil Ghazali wa risalati lil Qusyairi. Iki kados sing dipun dawuhaken teng
kitab Ihya Ulumuddin keduene Imam Al-Ghazali kalian kitab Ar-Risalah keduene Imam Al-Qushairi. Wa hasilu tafsiri innahuma yakhtalifani bi ikhtilafi ahwalin nas. Faman yasbiru inda dhaiki ma'isyatihi bihaitsu la yastafatu la yatasafatu wa la yatatallahu li su'ali ahadin fal tawakkalu fi haqqihi arjahun. Dene perbedaan pendapat niku ningali perbedaane keadaan menungso. Tiap menungso niku kan benten-benten keadaane. Enek sing lahir wis sugih, enten sing lahir niku nggih pas-pasan cukup. Enten sing lahir niku serba kekurangan. Dene sinten sing sabar mergo rupeke urip, mergo rupeke penguripan, jadi sempit kehidupannya, sempit serba kekurangan. Ya isulayatasakhatu wa la yatatallahu li su'ali ahadin. Gambarane ora sampai dadekne nesu, ora sampai dadekne jaluk-jaluk maring wong liya. Jadi dhek sabar ngadepi pacobane urip, nggih. Tegese dhek mboten sampai dadekne muring-muringan utawa jaluk-jaluk maring wong liya. Fal tawakkalu fi haqqi arjahun. Mula sing luwih utama ya tawakal. Wong ngoten niku tawakal. Sebab napa? Ya wis memang keadaane seperti niku. Nggih lek awake dhewe ningali sakniki jaman sakniki pun penak kabeh. Jaman sakniki niku wis serba ibaratnya sampean nyambut gawe napa mawon pasti enten hasilnya. Terus mesti enten napa jenenge batine ngoten. Ora ketang-ketang saithik lah niku saged damel nutupi kebutuhane awake dhewe sehari-hari. Kebutuhane sehari-hari iku pinten? Kan nggih mboten sampai luwih saka 50.000 nggih. Sampeyan luwih napa mboten sehari 50.000? Kira-kira mangan sedina ping 3. Sak manganan piro? 10.000. Sak manganan 10.000 apa 6.000? Apa 7.000? Malah 7.000. Bahkan teng mriki awake dhewe daerah niki nggih, sak penak-penake wong, sak penak-penake urip niku tuku sego pecel 7.000. Nggih. Lah sampean urip teng luar negeri, tuku sego pecel gak enek, nggih. Eneke ya panganan-panganan mewah, hamburger ngoten niku, nggih. Apa? Tukune yo gawe duit larang. Tukune larang. Gak iso sampean nyambut gawe ning kene terus nggih tuku mangan koyo ngono kuwi gak iso. Gak iso. Terus napa malih sampean sabar ngadepi ngoten niku. Sampean sabar, sampean gak sampai muring-muringan, sampean gak sampai jaluk mari lindungi. Nah niku fal tawakkalu fi haqqihi arjahun. Mula tawakal niku luwih diunggulni. Lima fihi min mujahadatin nafsi ala tarki syahwatiha waladzatiha. Krana enten istilahnya mujahadah nafsi. Mujahadah niku merangi. Jadi merangi hawa nafsu kalian tinggal syahwat, tinggal kepinginan. Jadi kepinginan sing boten-boten nggih. Atus jaluk mungkin lek jaluk kan angsal duit. Boleh angsal duit terus duit niku lho mergo jaluk kan penak. Angsal duit. Lah duit mesti damel sing boten-boten mangan weteng wis waret nggih lho. Terus arek intune sing dereng angsal. Nah niku ibaratnya tiyang sing boten pasrah. Mergo pilih duit penak jaluk mawon. Kalau nyolong mawon, kalau ngerampok mawon. Dan itu kan pripun ibaratnya gitu. Pengen sing mudah, gampang. Nah, keduane wong sing tawakal niku enten mujahadatun nafsi, merangi hawa nafsu. Kalian tinggal kepinginan lan kaenaan. Jadi ora terus golek sing penak-penak. Wa sabri ala siddatiha, sabar ing atase bangete nafsu. Jadi wis menahan
saged nahan hawa nafsune. Waman lam yakun kadzalika fal iktisabu fi haqqi arjahun hadaron minat tasakhuti wa adami sabri bal rubbama wajaba iktisabu fi haqqihi. Dene kok enten tiyang boten sami kados ngoten niku, boten saged sabar ya. Ya mula nyambut gawe luwih utama. Sampeyan nyambut gawe mawon, nggih. Dadi kok luwih penak jaluk, luwih penak rampok, luwih penak begal, luwih penak dan seterusnya niku sampean nyambut gawe mawon. Niku luwih pantes nggih sampean. Dodol pentol apa dodol napa kan niku luwih enten batine ngoten, luwih jaya menghasilkan dan itu halal ngoten niku halal, mboten napa-napa. Daripada sampean harus ya tapi mboten enten ngoten niku nggih. Wis sampai. Fal iktisabu fi haqqi arja'un moko luwih apik nyambut gawe sebab napa? Sebab jaga saking uring-uringan. Ben mboten emosian nggih. Ora duwe dhuwit emosian. Wa adami sabri. Nggih kula kadang nggih ngoten niku, tetep menungso biasa panggan. Tapi kula emosine mboten sampai terus akhire napa nggih? Wis rusak barange wong ngoten nggih mboten nggih. Wa adami sabri, ora anane sabar. Jadi ya luwih apik nyambut gawe. Rubama wajib al-iktisabu, bahkan terkadang ngoten niku nggih wajib nyambut gawe yang ngoten niku. Daripada gak keturutan kabeh. Wa hadza kulli inama yatamasya ala anna tawakkula yunafi al-kasba kama huwa tariqu Abi Ja'farin at-Tabari. Hal tersebut ini di napa jenenge? Tawakal itu menghilangkan DE untuk nyambut gawe niku seperti torekohnya Abi Ja'far at-Tabari. Jadi luwih pilih tawakal niku torekohnya Abu Ja'far at-Tabari. Waman wafaqau bitilabi ala tariqatil jumhuri. Beda malih kali torekohe ulama-ulama sing luwih masyhur, luwih unggul. Bahwa anna tawakkala la yunafi al-kasba. Enten oleh ulama sing luwih jumhur niku istilahipun tawakal niku mboten sampai kok dadosne tiyang mboten nyambut gawe. Jadi enten sing pangga nyambut gawe tapi disertai tawakal. Kados napa contone? Nggih kados wis kok tiyang sampean sinali lah tukang becak, tukang gojek, tukang GoFood, tukang nopo mawon sing nang radosan-radosan niku nyambut damel, tukang bakso, tukang pentol, tukang bubur, tukang wis seperti itulah, bakul pambi, bakul apapun itulah nyambut gawe, kabeh nyambut gawe, tapi pangga tawakal sing tuku sapa, ora kok terus di apa jenenge dipowok so diguwer tuwa kene kan mboten. Iya to. Kok sapa sing mampir didol itu tawakal tapi nggih nyambut gawe. Nyambut gawe tapi nggih tawakal. Niku prakteke kados ngoten niku. Lah niku jumhurul ulama, nggih, gulung-gulung ulama kados ngoten niku torekoe. Faqad yakunu mutawakkilan wa yaktasibu li anna haqiqata tawakkuli ala hadhihi tariqati as-siqata billahi ta'ala wal i'timadu alaihi wa i'tiqadu annal amra minhu wa ilaihi walau ma'a mubasharati asbabi kama kana yaf'aluhu sallallahu alaihi wasallam. Jadi sing jenenge hakikate tawakal iku apa? Hakikate tawakal iku sing sejatine niku as-siqatu billah. Kumanggel percaya maring Gusti Allah. Sampeyan percaya kalian Gusti Allah, iktimat maring Gusti Allah, berpegang teguh kalian napa sing diperintahkan kalian Gusti Allah, sing pun dilarang kalian Gusti Allah. Nggih. Niku hakikate napa istilahipun kuwi tawakal. Mboten kok terus tawakal itu pasrah wis aku tak ngene ae. Aku memang ditakdirno ini.
Niku mboten ngoten niku. Hakikate tawakal mboten ngoten niku. Jadi sampean panggah nyambut gawe niku panggah tawakale, panggah percaya kalian Gusti Allah. Niku tarekat jumhur ulama. Faidatun qala al-Ghazali Abdul Zadi fi safari biniati aunin muslimin abdalu wal abdalu tarkuhu limun faridin qawiyul qalbi yusahhiluhu azadu an ibadatillahi wa qad kana al Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ashabu wa salafu sholih yahmiluna azada binyatil khairi lali maili kulubin ila zati anillahi ta'ala. Imam Al-Ghazali dawuh iki Hujjatul Islam. Imam Al-Ghazali dalile yang Islam. Niku saged sangu membawa uang saku ketika bepergian dengan niat menolong orang muslim, itu lebih utama daripada tidak. Wal abdalu tarkuhu limun faridin qawiyul qalbi. Dene sing luwih utama maneh niku ora nggawa sangu keduwene wong sing diijen dhewean sing kuat atine. Sing sangu niku wau saged dadosne nyibukne awake dhewe maring ibadah maring Gusti Allah. Jadi luwih kuat maneh mboten sangu-sangunan. Nah, tapi lek bepergian sampean gak sangunan kira-kira kuat apa ora? Wong sampean mawon bepergian niku kadang nggih butuhne sing jenenge bensin ya. Sing butuhne sing jenenge napa? Ya, ngoten niku. Hampir warung mangan ya. Sampean ketika ndak membutuhkan sangu ya lek zaman sakniki nggih kira-kira butuh sangu sedanten. Tapi lek sing suwe luwih apik malih niku mboten sangu nggih. Jadi wis mlaku ngoten ijen. Ku lek sing kuat atine ora sangu-sangunan. Kuat atine mbuh, kuat atine pripun niku tiyang nggih. Nggih, wis ngoten niku. Waqat kana Mustofa niku Kanjeng Nabi niku nate napa jenenge nggawa sangu nggih. Tapi niat sing sae. Ora krana condonge ati mergo napa jenenge ben boten ibadah maring Gusti Allah. Jadi nggawa sangu, panggah nggawa sangu, ibadah nggih panggah ibadah. Ngoten nggih. Wal mu'tabaru al-qasdu fakamha milu zadan hamilun zadan wa qalbuhu ma'allahi wa kam tarikin zadan wa qalbuhu ma'azadi wa dukhuli fil bawadi bila zadin tawakkulan bid'atun lam tunqal an ahadin minas salafi li annahu mukhatiratun birruhi. Dene nek wong kok gak nggo sangu blas babar pisan terus mlebune alas nggih saumpama nggih. Lah niku wau kok terus akhirnya angen-angene sangu wae ya mula iso ndadekne niku wau bid'ah. Bid'ah niku tegese ya ngenyar-ngenyari perkara sing boten enten. Lam tungkol an ahadi minas salaf, tiang salaf mboten enten sing ngoten niku. Tiang salaf niku tegese tiang kuno, tiang zaman biyen niku mboten enten kok mlebu alas mboten beton napa-napa karepe tawakal malih kelingan sangu. Ana sing ngoten niku justru malah nguwatirake maring nyawane. Dhewe iso-iso keleleran terus apa jenenge keluwen terus akhirnya malah apa jenenge mbok semaput apa piye kan malah bahaya sing ngoten. Padahal Gusti Allah dawuhipun wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Aja nibakake sapa sira kabeh bi aidikum ing pira-pira awak sira kabeh ila tahlukati maring
karusakan. Jadi istilah niku dawuh Gusti Allah niku saged damel kathah. Nggih. Saged damel kathah. Istilahnya napa? Ada ibaratnya kok berpergian nggih. Mbuh ning ndi mawon nggih. Budal ning pondok, budal ning ndi dan sebagainya. Orang gawa sangu terus tibake terus ketika ning dalan awake dhewe ada masalah yang sehingga sampai membahayakan nyawa. Seumpama. Dan itu nggih dados masalah. Istilahnya pun malah berbahaya. Kanten dawuhipun Gusti Allah aja sampai awakmu kabeh niku tiba maring karusakan. Jadi jangan sampai kita menjatuhkan diri kita ke dalam lubang kerusakan. Aja sampai ada rusak awake dhewe. Jadi enten persiapane sadere disangu niku wae. Pun. Bismillahirrahmanirrahim wa indana syai'un al-mawjudu wa sabitun fil khariji al-mawjudu. Bismillahirrahmanirrahim wa indana lan ing dalem munggo kita. Wa indana lan ing dalem munggo kita syai'u tawi suwiji-wiji wa ya asyai'u iku al-mawjudu barang kang wujud. Iku al-mawjudu barang kang wujud wa sabitun lan iku kang tetep fil khariji ing dalam kenyataane. Fil khariji ing dalam kenyataane al maujudu utawi perkara kang wujud atau barang kang wujud. Wujudu syai'in utawi wujude suwiji-wiji. Wujudu syai'in utawi wujude suwiji-wiji iku ainuhu kahanane syai'in. Iku ainuhu kahanane syai'in wal jauharu lan utawi inten al fardu kang ijen iku hadisun kang anyar teko indana ing dalem munggo kita layung karu kang ora kena den ingkari apa hadisin. Layung karu kang ora kena den ingkari apa hadisin. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu indana asyai'u huwa al-mawjudu. Napa sing dimaksud asyai' huwa al-mawjud? Sesuatu itu wujud. Menurut kita sesuatu itu sesuatu yang wujud. Napa niku? Ai indana ma'asyira ahlil haqqi minal asy'ariyati wa ghairihim asyai'u huwa al-mawjudu fa inal amra bi itibari tahaqquqihi fi nafsihi yuqalu lahu syai'un. Kenyataan-kenyataan yang ada dalam diri, yang ada dalam sebuah perkara itu adalah kenyataan-kenyataan yang memang kenyataan-kenyataan itu wujud. Niki duka istilah niki pun napa jenenge masuk dalam ranah thariqah atau tidak. Yang pasti sesuatu itu adalah sesuatu yang wujud. Jadi suatu barang atau benda itu adalah sesuatu yang wujud. Wasabitun fil khariji al mawjudu. Dan barang yang wujud itu dalam kenyataannya memang wujud. Sedangkan wal ma'dumu laisa bi syai'in sawa'un kana mumkinan au mumtani'an li annal umura qabla wujudiha la subuta laha fi nafsil amri. Oh niki bahas nafsul amri dan seterusnya niku. Jadi kenyataan sebuah perkara itu sebenarnya kalau dikatakan wujud ya berarti memang ada hakikatnya wujud. Ya, katakanlah seperti halnya barang-barang yang ada di sekitar kita yang bisa kita temui sehari-hari itu. Berarti itu memang wujud. Namun kalau barang-barang yang belum wujud atau tidak wujud, ya itu meskipun nanti mungkin untuk wujud ataupun tercegah untuk wujud, ya itu tetap dikatakan ya nafsul amri istilahnya. Nafsul amri atau ya barang itu sendiri. Katakanlah apa? Ya hari ini belum wujud, tapi ke depan akan wujud. Nah ini malah terawang ya sudah. Atau dulu ada orang mengatakan wong miber, iso miber. Wong iso miber. Gawe apa?
Ora enek sing ngira-ngira. Ora enek sing ngira-ngira. Sopo sing ngira-ngira? Gak enek. Akhirnya sampai temu sing jenenge pesawat kuwi nembe ero. Oh iya menungso juga iso miber. Awal-awale diguyu karo wong akeh, wong arep miber. Awal-awale ngoten. Wong arep miber apa ya iso. Wong miber nyai pangeran apa piye. Awal-awale ngoten. Yus ibarate krana memang urung enek nih. Durung wujud. Tapi hal tersebut mungkin di dunia ini serba semuanya mungkin. Pokok selain Allah atau istilahipun makhluk niku mungkin wujud. Jika Allah menghendaki. Kembalinya jika Allah menghendaki. Maka istilah kok napa jenenge iki gak mungkin, iki dan seterusnya. Ketika ada ucapan seperti itu, maka perkataan seperti itu keliru. Khilafan lil mu'tazilati fal ma'dumu indahum syai'un li'annal asya'a qabla wujudiha sabitatun fi nafsiha illa annaha mustatiratun kastitaris saubi fi sunduki walidzalika yaquluna annal haqa'iqa laysat bijak li ja'ilin lam tata'allaq al-qudratu illa biduhuriha listitariha qabla dzalika. Berbeda dengan pendapat orang-orang Mu'tazilah. Kalau pendapatnya orang-orang Mu'tazilah itu perkara yang belum wujud atau bahasanya tidak ada zaman sekarang ya, nopo istilahnya belum ada itu. Menurut mereka itu adalah sesuatu perkara. Jadi ya sudah dikatakan perkara begitu. Meskipun belum wujud. Itu menurut Mu'tazilah. Li'annal asya'a qabla wujudiha sabitatun. Menurut mereka sebuah perkara itu meskipun belum wujud itu memang sudah sebelumnya ya sudah seperti itu. Katakanlah kayak meja ini, sebelum wujudnya meja ini, sebelum adanya meja ini sebelumnya juga sudah seperti ini. Ini menurut Mu'tazilah. Illa annaha mustatiratun. Hanya saja meja atau apapun benda itu sebelum wujud itu hanya disembunyikan atau belum ditampakkan begitu saja. Kaisita risaubi fisunduk, seperti halnya baju yang disimpan dalam sebuah peti. Kita katakan ini baju. Nampak enggak bajunya? Tidak nampak atau belum nampak karena berada dalam peti. Tapi kalau orang Mu'tazilah ini bilangnya ada baju. Ada baju itu wujud, hanya saja tersembunyi di dalam peti. Itu kalau orang Mu'tazilah seperti itu. Tapi kalau orang Ahlussunnah, wa amma Ahlussunnati fayaquluna innaha bijali ja'ilin. Baju itu sebenarnya yang membuat ya tetap orang yang membuat. Baju itu ada wujud karena ada yang membuat bijak ini sama seperti alam semesta ini. Alam semesta ini semuanya seluruhnya makhluk ini pokok masih Allah selain Allah itu semuanya ada dan diciptakan oleh Allah. Apapun itu semuanya seluruhnya. Sami ada sampean percaya kalau seumpama bangku atau kursi itu dibuat oleh tukang kayu. Berarti meja itu berarti ada yang membuat. Kursi itu ada yang membuat. Siapa yang membuat? Tukang kayu. Sama dengan bumi ini, tiba-tiba ada daratan, tiba-tiba ada lautan, tiba-tiba ada langit, tiba-tiba ada bintang. Bukan karena teori Big Bang. Bukan karena ledakan yang dikatakan sebagai teori Big Bang itu. Kalaupun sampai mempelajari seperti itu, ya silakan, itu pendapatnya atas pendapatnya siapa. Maka ketika sampai pernah pelajari bumi ini tercipta karena ada teori ledakan istilahnya Big Bang, atau manusia ini tercipta karena revolusi dari perang. Nah itu diajarkan.
Di sistem pendidikan kita diajarkan dan itu diyakini oleh banyak orang, bahkan orang-orang yang berpendidikan. Jadi hari-hari itu bahkan kalau dulu pulau sekolah itu diajarkan hal itu sampai percaya bahwa dunia ini tercipta dengan sendirinya karena teori Big Bang itu tadi, karena ada ngopo jenenge gas padat, terus kemudian dia menjadi apa entah bagaimana mereka menjelaskannya, yang pasti tercipta dengan sendirinya. Nah itu hal yang tidak mungkin. Maka Ahlussunnah mengatakan fayaquluna innaha bijak lijailin. Perkara tersebut wujud itu karena ada yang menciptakan. Kalau bahasanya itu bahasa Inggris yang lebih kerennya itu kreator. Ada kreatornya, nggak mungkin kok tiba-tiba ada begitu saja, nggak mungkin. Maka dari itu prosesnya dan bagaimana seterusnya itu semuanya ada semuanya kalau memang dibuat. Ta'allaqat al-qudratu biwujudiha li adami subutiha qabla zalika. Dan diciptakannya atau dibuatnya atau dibentuknya barang-barang itu semuanya, barang-barang alam semesta ini semuanya yang wujud, yang sudah ada sekarang ini kan karena memang dijadikan oleh yang menjadikan. Itu semuanya berhubungan dengan kuasanya Allah tentang pewujudan barang-barang yang wujud tersebut. Karena ketidakadaan ketetapan barang tersebut sebelum barang tersebut wujud. Jadi pesawat sebelum ada pesawat wujud, sebelumnya sudah ada pesawat, enggak. Karena memang pesawat itu dijadikan oleh yang menjadikan pesawat, insinyurnya ada, terus kemudian mereka mulai membuat pesawatnya dari satu-satu bagian ke bagian yang lain. Itu berhubungan dengan kudrahnya Gusti Allah. Karena apa? Karena sebelum terciptanya pesawat itu, terbentuknya pesawat itu ya sebelumnya memang nggak ada apa-apa. Kita tahu manusia zaman dahulu kan nggak ada yang naik pesawat gitu. Ada enggak? Kanjeng Nabi Isra Mi'raj pun pakai buruk. Pakai buruk. Nah, buruk itu apa? Sejenis hewan apa sejenis alat teknologi? Sejenis hewan, maka bukanlah terus kemudian pesawat itu ya sama dengan buruk yang disama-samakan seperti itu, enggak bisa. Maka kalau Ahlussunnah ya seperti itu. Maka bedanya kita Ahlussunnah, kalau Mu'tazilah itu apa? Sana tahu Mu'tazilah? Mu'tazilah itu istilah bagi orang yang atau kaum yang mana pengetahuan akidahnya itu dilandaskan atas dasar logikanya. Mu'tazilah. Jadi landasan dasarnya adalah logika. Sehingga ketika tidak masuk dalam logikanya, dia menolaknya, dia tidak percaya. Sehingga apapun butuh bukti secara rinci, secara logis, secara logika. Namun kalau Ahlussunnah itu tidak harus logis, bahkan perkara-perkara yang gaib pun itu diterima secara ya seharusnya diterima. Bahkan Kanjeng Nabi itu menunjukkan mukjizatnya seperti halnya membelah bulan. Terus kemudian Kanjeng Nabi Musa membelah lautan. Itu semuanya hal-hal yang sifatnya tidak logis kalau zaman sekarang. Mana ada manusia terus kemudian sekarang terus bisa belah lautan, belah bulan atau dan lain sebagainya. Tidak ada, karena memang sudah tidak ada yang mukjizat itu dari terakhir Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi baru percaya ketika nanti kalau sudah ada orang yang menunjukkan seperti itu baru percaya. Tapi kalau setelahnya masa periode Kanjeng Nabi namanya bukan mukjizat lagi, tapi istilahnya adalah apa? Karomah atau maunah. Kalau maunah itu pertolongan, kalau karomah itu kemuliaan. Jadi kalau hambanya Allah, kalau seumpama yang
memang benar-benar kekasihnya Allah, dekat dengan Allah, ya diberikan maunah itu, yang diberikan pertolongan itu. Jadi mboten kok orang-orang yang biasa-biasa saja, karena amaliyah ibadahnya lah orang itu, terus kemudian diberikan karomah, terus kemudian diberikan maunah. Okay. Maka orang ahli sunnah saja yang mengakui hal-hal gaib, orang ahli sunnah saja, sehingga kadang ada riwayat apa jenenge iku iso lewat dhuwur kali, iku iso lewat, dan seterusnya. Hal-hal yang mungkin secara logika mungkin tidak masuk akal bagi orang yang menalarnya dengan logika. Tapi bagi orang yang istilahnya ya kita Ahlussunnah wal Jamaah itu, ya kita yakin begitu saja, yakin, percaya dulu. Karena begitu juga mukjizatnya Nabi Muhammad, ya kita tahu sendiri kan, bisa membelah bulan, ya. Terus kemudian bisa apalagi ya mungkin banyak mukjizatnya Kanjeng Nabi. Bahkan dalam perang Badar itu 300 pasukan bersama Kanjeng Nabi itu melawan ribuan tentara. Itu tidak heran ketika Kanjeng Nabi bisa mengalahkan, karena memang diberikan pertolongan dari Allah, ribuan malaikat dalam perang Badar, sehingga kaum muslimin dapat mengalahkan daripada pasukan-pasukan kaum musyrikin. Begitulah mungkin, ya. Itu secara nalar tidak mungkin 300 lawan ribuan, tidak mungkin. Sehingga ya apapun yang hal gaib itu kita langsung percaya begitu. Sehingga ketika ada yang ngaku-ngaku gaib itu terus kemudian banyak yang percaya. Ada contohnya satu kasus ketika tahun berapa ya, sekitar tahun 2016 atau tahun 2015 itu seseorang yang memang terus kayak tiang kiai ngoten niku lah. Katanya pengikutnya niku, kula mboten pengikutnya. Niku bisa berangkat haji dengan sekali napa jenenge kejap mata. Langsung ke Mekah, katanya seperti itu. Terus kemudian bisa menggandakan uang berapapun yang diminta. Yang pasti sebelumnya harus pakai uangnya dulu, terus kemudian digandakan. Ada itu 2015. Siapa dia? Ya, dia adalah Kanjeng Dimas Taat Pribadi. Itu yang tahu. Terus kemudian dibongkar kasusnya, ternyata ya trik sulap. Hal-hal yang seperti itulah kadang kita tidak tahu. Maka dari itu gaib yang bagaimana yang harus kita yakini, ya gaib yang memang benar-benar gaib itu maunatan minallah, atau pertolongan, benar-benar pertolongan dari Allah, atau karomatan minallah, kemuliaan dari Allah. Ya, jadi ya seperti itu Ahlussunnah wal Jamaah. Maka hari-hari ini terus kemudian ada yang percaya yang gaib-gaib diserang. Apa istilahnya? Diistilahkan sebagai kurofat. Kurofat itu istilah-istilah bagi orang yang percaya dengan hal-hal yang gaib, ya, yang tidak mungkin seperti itu. Diistilahkan kurofat. Itu seperti itu kan. Sehingga orang-orang yang sebelumnya percaya dengan hal-hal yang gaib, yang istilahnya itu karomatan atau maunatan, malah akhirnya luntur kepercayaan terhadap orang-orang yang memang benar-benar mulia sebelumnya, punya karomah, punya maun, luntur kepercayaan. Nah itu ada golongan-golongan yang seperti itu, mengkurofatkan orang-orang yang memang benar-benar punya karomah. Ini maka hati-hati itu di generasi sekarang. Ya, jadi sampean ya sebagai penjaga Ahlussunnah wal Jamaahnya, kalau memang sampean bisa, ya, tapi harus bisa bagaimanapun caranya. Nah itu tadi ya, tentang perbedaan Ahlussunnah wal Jamaah dan Mu'tazilah.
Ada yang mungkin ditanyakan barangkali sebelum saya lanjutkan. Ini masih jam setengah 9. Ya, ini kita belajar bersama. Jadi bukan berarti saya lebih tahu atau lebih ini dan itu, tapi memang dulu saya belajarnya itu ya butuh waktu dan lama, sehingga pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya akidah atau syariah niku nggih murni saya dapatkan dari pondok pesantren, bukan dari hasil searching daripada Google yang sifatnya adalah instan ya. Karena sampean tahu sendiri kan, ketika sampean bertanya ke mesin pencarian yang otomatis, maka jawabannya kadang ada yang tidak sesuai dengan yang aslinya atau hukum yang aslinya. Karena mereka ya itu tadi, karena itu sistem ya, dibuatnya tidak untuk menangani hal-hal yang sifatnya butuh. Kalau kita ya manusia itu ada kajiannya. Jadi bolehkah bertendensi kepada hasil AI, bertendensi hukum pada hasil AI? Jadi jawabannya tafsir. Untuk orang pemula maka tidak diperbolehkan, karena alasannya pasti akan menyesatkan. Istilahnya pasti akan menyesatkan. Tapi kalau untuk orang tingkat lanjut ya, maksudnya orang tingkat lanjut itu bagi orang yang memang bacaannya sudah banyak, literasinya sudah banyak, kitab-kitabnya sudah banyak yang dibaca, itu nanti akan ketika memunculkan sebuah hukum dan ada referensi hukumnya, nah maka yang dicari itu referensinya, itu dibuka dengan sedetail-detailnya bagaimana referensi itu diterangkan, maka bagi dirinya itu adalah sebuah pencarian referensi itu tadi, bukan hukumnya langsung yang diterima mentah-mentah. Maka dari itu itu tadi ya, sifatnya kita itu ya memang zamannya, kita zamannya sekarang seperti itu. Kita kalau nggak tanya seperti itu untuk sesuatu hal yang sifatnya pengen yang cepat, yang instan, ya, kita akan ketinggalan nanti, ketinggalan dan lain sebagainya, atau bahkan tidak tahu sama sekali. Tapi sekali lagi untuk masalah hukum, baik itu hukum syariat ataupun dan lain sebagainya, hukum itu kita boleh jadikan itu jawaban, tapi untuk referensinya saja. Referensinya gimana, di kitab apa, coba kita buka apakah sesuai, apakah tidak. Kalau sesuai, barulah kita nanti rumuskan sendiri. Maksudnya rumuskan itu bukan berarti terus murni dengan hukum yang ditampilkan dari hasil generate AI tadi. Itu ada kajiannya seperti itu. Okay? Maka zaman saya itu nanti ke depan mau bagaimana lagi, kurang tahu lagi ya. Depan mungkin 2025 atau 2030, saya kurang tahu. Tapi hari ini ya ada kan nyatanya. Okay. Dan bahkan siapapun itu bisa mengaksesnya. Dari apapun aplikasi dia bisa mengakses. Jadi ya wallahu alam ya. Wallahu alam bisawab. Tapi bukan berarti ini akhir, maksudnya masih. Nah itu nanti kalau masalah hukum. Terus kemudian qauluhu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini qaulunya saya jelaskan qaulunya saja ya. Wala intiqadu sebentar. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa amma ahlu sunnah, tadi bagaimana kalau ahlu sunnah? Kan dereng. Kalau ahlu sunnah bagaimana? Loh, kan lalu lupa kan? Kalau ahlu sunnah adalah fayakuluna an innaha bijali ja'ilin ta'allaqat al-qudratu biwujudiha li'adami subutiha qabla dzalika. Kalau ahlu sunnah berkata bahwa sesuatu perkara itu pasti ada yang menjadikan. Jadi pasti ada yang menciptakan atau yang menjadikannya, yang berhubungan dengan kuasanya Allah dengan mewujudkan barang tersebut atau ciptaan tersebut. Karena ketidakadaan ketetapan barang tersebut sebelum wujudnya. Bisa dipaham nggak? Jadi paham nggak? Jadi karena ada yang menjadikan dan ada yang menciptakan, baru kita itu pendapatnya ahlu sunnah wal jamaah. Tapi kalau orang Mu'tazilah tadi bagaimana? Kalau orang Mu'tazilah, barang yang ada, barang yang wujud itu sebelumnya memang sudah wujud, hanya saja tersembunyi. Nah itu kalau menurut orang Mu'tazilah. Berarti hari ini yang ada apapun itu, barang-barang yang ada, meja, kursi atau apapun itu sebenarnya sudah ada sebelum-sebelumnya, kata mereka seperti itu. Hanya saja mungkin di tempat lain, di dimensi lain. Nah, bahasanya seperti itu. Ya sama seperti analoginya baju yang berada di dalam peti. Bajunya tidak nampak karena berada dalam peti. Baru akan nampak ketika dikeluarkan. Baru ini baju yang nampak. Kalau baju yang tidak nampak karena berada dalam peti. Katanya seperti itu. Oke. Tapi kalau jenenge ahlussunnah ya tidak seperti itu. Barang itu wujud ya karena sebelumnya ada yang menjadikan, ada yang mewujudkan, yang berkaitan erat dengan qudrah atau kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitulah kurang lebihnya, nggih. Lah terus kemudian grab. Ini belum yang grab nih. Wal jawaru al fardu hadisun al jawaru al fardu huwa al juz'u allazi la yutajazza'u bihaitsu la yaqbalu al qismata aslan la qat'an wala kasran wala wahman wala fardhan mutabiqan lil waqi'i wa illa faqad yafridu al aqlu al muhalu wa makna kaunuhu hadisan anau masbukun bil adami li anau la makna lil hadisi illa makana masbukan bil adami wa jami'ul ajsadi mutarakkabatun minhu fahiya hadisatun. Oh, jauhar itu apa ya? Penyusun atau mungkin atom, ya. Nggih, partikel atom, ya. Wa al juz'u, jadi itu merupakan satu juz, satu elemen partikel, ya. Alladzi yutajazza'u bihaitsu la yaqbalu al qismata, yang mana juz-juz itu tidak bisa dipecah lagi. Maka elemen terkecil itu kan atom. Atom itu kan sudah bisa dibagi lagi. Iya kan? Iya kan? Kamu lihat kulit ke dalam lagi apa ada semacam lapisan kulit itu, terus kemudian kulit bagian daging, terus dan seterusnya sampai darah, sampai kandungan darah itu ada darah merah, darah putih, terus kemudian keping darah, terus kemudian sampai yang terkecil lagi dari keping darah itu atau darah putih, darah merah itu ada jauhar itu. Jauhar itu bisa dikatakan adalah atom. Maka di sini dikatakan, jauhar itu wa al juz'u alladzi la yutajazza'u bihaitsu la yaqbalu al qismata aslan. Dia juz yang mana juz itu la yutajazza'u, tidak terjuz-juz lagi, sudah tidak terjuz-juz lagi, dengan gambaran dia tidak bisa dipecah lagi, tidak bisa dibagi lagi.
La qat'an wala kasron, baik dengan dipotong maupun dengan dipecah. Nah ini berarti kan atom, gitu, elemen terkecil, partikel terkecil. Ya. Wala wahman, ataupun hanya dalam anggapan, wala fardon, ataupun dengan cara diparel itu ya mungkin ya dibagi. Mutabikon lil waqi'i, yang sesuai dengan kenyataannya. Wa illa faqad yafridu al aqlu al muhala. Kalaupun tidak seperti itu, ya, maka akal ini akan mengira-ngira muhal. Jadi kalau tidak ada atom, ya, maka akal ini hanya akan mengira-ngira saja. Wa makna kaunu hadisan anau masbukun bil adami. Jauhar itu dikatakan merupakan perkara yang hadis. Atom itu dikatakan perkara yang hadis. Yang qadim itu hanya Allah. Meskipun kandungan materi terkecil di dunia sekalipun, itu tetap dikatakan hadis. Hingga hatal jauhar dibahasnya di sini seperti itu. Ulama-ulama terdahulu itu memang luar biasa. Kenapa? Karena periodenya dengan para ilmuwan, ya. Periodenya dengan para ilmuwan. Terus kemudian illa maka namasbukan bil adami wa jami'ul ajasi mutarakabun minhu. Nah ini. Jadi seluruh jasad, seluruh tubuh kita itu tersusun dari jauhar ini. Jauhar itu ya atom itu tadi. Dari partikel yang paling kecil ketika di zoom itu tadi. Maka ketika kamu sakit, gitu, sakit apa? TB, demam berdarah, kamu diambil sampel darahnya. Kenapa kok darahnya? Karena penyakitnya ada dalam darah. Terus kemudian bagaimana cara melihat penyakit dalam darah? Dengan menggunakan teleskop. Kegunaan teleskop adalah untuk mikroskop. Kegunaan mikroskop adalah untuk apa? Memperbesar pandangan, ya. Memperbesar pandangan dari yang sebelumnya materinya karena kecil, akhirnya dilihat dengan yang namanya tadi apa? Mikroskop, akhirnya menjadi besar. Mata kita akhirnya bisa melihat yang namanya di situ nanti ada keping darah, ada sel darah putihnya, ada sel darah merahnya. Di sana bisa terlihat. Nah, untuk melihat yang lebih kecil lagi apa? Bukan mikroskop lagi pakai alatnya, ya. Bukan teleskop. Kalau teleskop itu benda yang jaraknya jauh. Ya, nggak tahu saya itu alatnya pakai apa itu. Entah itu pakai kaca apa itu. Jadi, itu bisa melihat partikel ketika paling kecil dilihat itu bisa. Ternyata di dalam apa jenisnya tadi atom, ya, atom itu sudah mulai bisa melihatnya. Apa yang dilihat? Kandungan apa? Apa? Dalam atom apa? Ada kandungan proton dengan elektron, ya. Iya, ternyata di situ. Tapi ya hanya sebatas ya nopo jenenge angan-angan, ya, hitungan secara angan-angan. Jadi ketika sudah atom itu sudah tidak bisa dilihat lagi. Sebenarnya keping darah itu sudah ada alatnya teleskop, kita bisa melihatnya. Paling kecil lagi ya kita sudah tidak bisa melihatnya sebenarnya. Sudah dalam bentuk mungkin bentuk lain. Kita membayangkannya bentuk lain. Tidak bisa terus kemudian ya adanya cuma bentuk animasi-animasi seperti itu. Nah, tapi ada wujudnya, ada atom itu ada. Okay. Baik itu diyakini secara nyata ataupun hanya secara angan-angan. Lah,
ajzadu wa jami'ul ajzadi mutarakabatun minhu faya hadisatun. Seluruh jasad tubuh kita ini tersusunnya ya dari itu tadi, partikel yang paling kecil itu tadi. Dan itu dikatakan sebagai barang yang hadis, barang yang baru diciptakan, baru datang. Ini istilah. Yang qadim itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau sampean tahu sampai detail paling terkecil ya seperti itu. Terus begini, wal alamu bijami'i ajza'ihi hadisun. Alam ini merupakan barang yang juga hadis, meskipun bermiliar-miliar tahun yang lalu katakanlah, menurut ulama, menurut ilmuwan katakanlah ya, bumi sudah ada, bumi sudah tercipta, tapi kenyataannya ya semuanya itu hadis, maksudnya hadis itu ya baru datang, tetap baru datang, baru diciptakan maksudnya. Yang qadim ya tetap Allah. Wa hadza madhabul muslimin, itu semuanya adalah merupakan ya jalur kita berpedoman orang-orang Islam ya. Kalau orang ilmuwan mengatakan bumi tercipta karena teori Big Bang ya. Nah, sebelumnya terus kemudian dihuni oleh dinosaurus, hewan-hewan dan lain sebagainya, terus kemudian ada seekor monyet yang kemudian berevolusi menjadi manusia yang menjadi cikal bakalnya. Ya biarkan saja seperti itu, biarkan saja, tidak apa-apa. Sebagai perbandingan pendapat mereka, ya seperti itu pendapat mereka. Pendapat orang waras, ya seperti ini. Itu, jadi, tapi diajarkan di sampean, ya maka ya terima saja jangan ya. Tapi tidak apa-apa. Ya sebagai perbandingan tadi, yang benar mana, yang tidak benar yang mana, begitu saja. Ya. Jadi saya kira banyak sekali. Ya. Sampai bahas-bahas atom barang. Saya sebelumnya awalnya maknanya jauhar itu inten ya. Saya kira ya intan berlian. Ini ternyata beda. Jadi yang menyusun seluruh alam ini ya atom itu. Maka dari itu mungkin apa yang akan menjadi pelajaran kita semuanya yang bermanfaat. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.